keberadaan manusia dengan segala kelebihannya. Kelebihan kita adalah kita punya intelektualitas gitu ya, intelektualitas yang berkembang menjadi spiritualitas. Tapi dari awal kita punya akal, kita punya intelektualitas yang lebih dari makhluk yang lain. Itu keajaiban kita. Manusia yang datangnya baru 1 jam di bumi itu adalah satu-satunya makhluk yang mampu merubah wajah bumi, mampu merubah kondisi segala macam, mampu mengubah keseimbangan yang selama ribuan, jutaan, ratusan ribu tahun ada di bumi. Itu manusia mampu mengubah itu yang luar biasa ya dari manusia. Jadi dari situ ada sisi positif, sisi negatif otomatis gitu ya. Makanya kalau orang yang punya kemampuan yang lebih, dia bisa melakukan sesuatu hal yang sangat baik secara superior, tapi dia juga bisa membuat keburukan superior juga. Misalkan 2 ekstrim itu dia sangat baik tapi juga jadi luar biasa buruk, itu bisa ya. Itu adalah satu-satunya makhluk yang diketahui oleh ilmu pengetahuan yang mampu mengubah wajah bumi. Itu manusia mampu mengubah keseimbangan selama ratusan ribu tahun. Umur bumi itu tidak pernah kadar karbon dioksida di atmosfer melebihi 350 ppm. Tapi manusia yang baru sampai 1 jam yang lalu itu bisa mensuplai karbon dioksida ke atmosfer sampai ke level sekarang 450-an. Luar biasa. Tapi dampaknya juga luar biasa. Kita menyuplai karena kita menggunakan berbagai macam bahan bakar ya, minyak, kayu, segala macam, batu bara, kita bakar untuk segala macam aktivitas, pompa masuknya ke atmosfer menyentuh harta itu. Dan dampak negatifnya kita tahu ya, ada global warming ya, kemudian macam-macam sekali dampak dari global warming itu. Termasuk cuacanya yang tidak karuan, susah sekali diprediksi, cepat sekali berubah. Musim hujan yang tidak pernah kita alami sebelumnya intensitasnya, pada belahan bumi yang lain mengalami musim kering yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kebakaran hutan yang tidak pernah dialami sebelumnya dialami oleh negara-negara tetangga kita di Eropa dan Amerika, di Australia ya. Semuanya berita menyebutkan kayak gitu ya. Dalam 500 tahun terakhir tidak pernah ada kebakaran hutan seperti ini. Dalam 500 tahun terakhir tidak pernah ada kekeringan seperti ini. Dalam 500 tahun terakhir tidak pernah ada banjir yang seperti ini. Itu kan global warming semua ya. Jadi manusia itu mampu merubah wajah bumi. Nah, di tengah kalau ini kebablasan itu dalam waktu dekat akan ada kepunahan keenam. Itu sudah menjelang sebetulnya, kepunahan keenam yang rodok-rodok kita khawatirkan gitu ya. Jangan-jangan kepunahan keenam itu menggulung kita sendiri ya. Kita ikut tergulung di situ ya. Bahasa agama mungkin kita sudah dekat-dekat kiamat nih, gitu, kiamat. Mungkin kita habis, nanti nggak tahu yang habis siapa. Ada peradaban yang muncul, bukan kita. Nggak tahu lah. Gitu. Kalau bahasa agama kan begitu ya. Nah, nanti mungkin yang belajar agama lebih dalam bisa mengulik gitu. Arti kiamat itu apa sih? Gitu. Katanya sih arti yang sebenarnya kiamat itu adalah kebangkitan ya. Katanya gitu, katanya akhir dari sesuatu adalah awal sesuatu yang lain itu mungkin, kita nggak tahu, tapi itulah
cerita yang saya pahami itu seperti itu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan ya untuk sanggup kita kelak? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti dalam waktu panjang maupun dalam waktu pendek. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa berbuat sesuatu ya, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan bumi ya. Karena untuk kebaikan bumi juga untuk kebaikan manusia kok. Bumi yang rusak itu sama dengan rusak diri kita kok. Itu kan cuma muter aja kan, siklus kan. Kita membuat kerusakan X nanti X itu kerusakan X itu akan berakibat ke Y itu akan berakibat ke Z itu akan berakibat ke A akan berakibat ke B nanti berakibat ke kita lagi, terus muter gitu kan. Bahasa agama yang lain mungkin menyebutnya itulah yang disebut sebagai karma gitu. Mungkin ya kayak itu siklus seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk sanggup kita kelak, atau mungkin kita bisa membantu ya. Jangan-jangan kiamatnya enggak sekarang gitu ya, karena kita berbuat sesuatu yang kemudian dipandang itu ini kok berupaya gitu. Karena manusia bisa baik-baik karena kok mayoritas dari kita bisa baik kok ya. Mungkin begitu, atau setidak-tidaknya untuk sanggup kita kelak, untuk kebaikan anak cucu kita dan seluruh makhluk yang ada di bumi gitu ya, kita bisa berbuat sesuatu yang sebetulnya kita mampu berbuat asal mau ya. Apa itu? Ya kita gimana caranya mulai sekarang kita belajar untuk melakukan sesuatu agar bumi ini seimbang kembali setelah kita melakukan banyak hal yang membuat keseimbangan itu begitu jauh. Peran manusia di dunia luar biasa loh terhadap keseimbangan air di bumi. Kita kan mungkin sebagian dari kita tidak sadar bahwa sekarang itu bukan hal yang mewah lagi kita mempunyai air bersih. Karena cadangan air kita di bumi itu makin lama makin menipis dan makin menipis, dan itu ada buktinya, ada data yang membuktikan itu. Cadangan air tanah kita itu makin sedikit loh Pak. Mungkin 2-3 generasi kita itu anak cucu kita itu mereka berkelahi dan bunuh-bunuhan tanpa rebutan air loh. Dan itu kita punya kontribusi atas kejadian kayak itu. Itu kan jomplang lah, keseimbangan yang sangat jomplang itu. Kenapa kok bisa kejadian? Karena kita menggunakan air selama ini secara tidak bijak sama sekali. Kita makai, kita lupa untuk kalau diambil terus ya nanti habis. Itu kan hukum alam kan begitu. Kalau diambil terus nggak pernah diisi ya habis lama-lama. Air yang ada di dalam itu tidak imbang antara yang kita ambil dengan yang kita kembalikan, tidak imbang. Makanya gerakan salah satunya adalah recharging gitu ya, isi air lagi ke tanah, gunakan air hujan secara bijak. Kemudian hemat penggunaan air, masukkan air ke bumi itu semaksimal mungkin dengan berbagai cara untuk mengisi. Kelak nanti itu akan dipakai oleh anak cucu kita kok, oleh makhluk lain, gitu. Oleh tanaman, ya, oleh binatang-binatang yang nanti itu juga untuk kita gitu. Nanti itu kita butuh itu semua. Itu salah satu contohnya, itu sesuatu yang real sebetulnya. Kemudian eksploitasi tanah. Tapi saya mau keseimbangan 3 hal itu ya. Itu airnya sudah kayak gini lah kira-kira ya. Itu baru cerita tentang ketersediaan air bersih loh. Bapak dan Ibu itu tahu nggak? Katanya bumi kita itu kan 70% lautan ya. Ya kan? 70% lautan loh.
garapannya cuma 30%. Mestinya kan kita tidak ada masalah dengan air, 70% lautan. Ya kalau kita mau minum air asin dan tanaman bisa hidup dari air asin, ya tidak masalah. Masalahnya itu kita tidak bisa itu dari situ. Kita butuh air tawar. Ya. Hewan-hewan yang ada di darat, tanaman kita itu butuh air tawar untuk bisa hidup. Dan air tawar tidak sampai 1% dari total air yang ada di bumi. Tidak sampai 1%. Jadi bijak-bijaklah memakai